Besar di sini. Suara paling besar. Silakan. Ya, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan juga hidayahnya yang mana hingga sampai pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang hingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk mengikuti kajian sehat. Tak lupa sholawat dan salam kita bahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul akhir nanti. Alhamdulillah telah hadir bersama kita, membersamai kita pada kajian pagi hari ini Ketua Umum Komunitas Inspirasi Muslim Muslimah Umi Sinagawa, dan juga telah hadir pengampu materi Dr. Alfi Nur Akmalia Mukhtar SPM, dan juga kepada bunda-bunda ummahat semuanya yang juga sudah bersedia hadir pada pagi hari ini. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Untuk yang berikutnya yaitu Qiraatil Al-Fatir ayat 13 sampai 24 kepada Ustaz Zahra. Beliau adalah pengampu kelas murotal dan juga sari tilawah oleh Uni Fitria. Beliau adalah ketua kelas murotal. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. In yasha' yudhhibakum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz.
ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Miliknya lah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru atau sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak akan mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak akan memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Dan Allah, Dialah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu, Maha terpuji. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. Dan orang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan sedikit pun. Meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya
yang dapat engkau sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya, dan tidak pula sama teduh dengan yang panas, dan tidak pula sama orang-orang yang hidup dengan orang-orang yang mati. Sungguh, Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki, dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Sungguh, kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat, melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Demikianlah qiraatil dan juga sari tilawah. Semoga kita semua yang menyimak dan juga mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, berikutnya kita masuk ke acara inti, yaitu di kajian sehat pada pagi hari ini dengan tema glaukoma si pencuri perhatian. Biasanya kalau pencuri perhatian itu identik dengan hal yang indah-indah ya. Misal ada gamis cantik gitu, diskon pula, itu pasti mencuri perhatian. Lalu apakah glaukoma ini juga sama? Apakah ini sesuatu yang indah? Kita akan mendengarkan penjelasan dari Dr. Alfi Nur Akmalia Mukhtar, SPMM. Beliau saat ini bertugas di RSIA Aceh. Kepada Dr. Alfi, kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebentar ya. Sebentar ya. Oh, pencuri penglihatan ya? Afwan, saya salah, pencuri perhatian. Ya, Kita baik. ada yang merasa di... Saya mulai ya. Ya, silakan. Mbak Catur ya, Mbak Catur ya, Ya, silakan. moderatornya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya tanya dulu, suara saya jelas ya Mbak Catur ya? Iya, jelas. Anu, Bu Dokter. Semoga yang lain juga jelas ya. Ya, alhamdulillah di pagi Sabtu ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama membagi ilmu, sharing ilmu ya. Saya juga ikut belajar, sama-sama belajar sama ibu-ibu sekalian. Pagi ini saya mencoba untuk membahas tentang glaukoma, kemudian saya tambahkan judulnya si pencuri penglihatan. Intinya sih sebenarnya supaya judulnya juga menarik, dan tapi memang glaukoma ini memang si pencuri penglihatan. Nanti akan saya jelaskan kenapa dia disebut sebagai pencuri penglihatan. Baik. Epidemiologi glaukoma. Glaukoma merupakan penyebab kebutaan kedua setelah katarak. Glaukoma sendiri merupakan penyakit degeneratif. Apa itu degeneratif? Degeneratif itu merupakan penyakit penuaan, Ibu-ibu. Jadi semakin bertambah usia kita, itulah yang dinamakan degeneratif. Nah, di Indonesia tahun 2025, populasi lansia itu meningkat menjadi 4 kali lipat. Artinya, semakin angka usia kita bertambah, itu semakin banyak penyakit-penyakit degeneratif itu akan ada. Jadi prevalensi glaukoma di Indonesia sekitar 0,4%.
Jadi kalau kisaran penduduk Indonesia itu ada sekitar 210 juta penduduk, maka sekitar 840.000 menderita glaukoma. Itu hanya prediksi ya Ibu-Ibu, perkiraan. Di negara berkembang seperti Indonesia ini, 90% itu hampir tidak terdeteksi glaukomanya itu. Nah, itu merupakan salah satu penyebab mengapa akhirnya glaukoma itu menjadi tinggi. Ya, jadi cara untuk mencegahnya adalah deteksi sedini mungkin. Apa itu glaukoma? Glaukoma adalah kelainan pada mata yang ditandai terjadinya gaung papil atau terjadinya penipisan pada saraf mata. Jadi di dalam bola mata kita tuh nanti dokter-dokter mata akan memeriksa saraf mata di belakang dari bola mata itu. Kemudian setelah terjadi penipisan dari saraf mata, maka akan terjadi defek dari lapang pandangan kita. Jadi kalau kita misalnya ini penglihatan sentral kita ya Ibu-Ibu, ini penglihatan sentral kita melihat ke depan itu penglihatan sentral. Tapi kita sebenarnya juga punya pandangan perifer. Ibaratnya kalau misalnya saya tutup mata sebelah kiri saya, kemudian saya fokus melihat ke depan, saya fokus lihat ke depan, maka sebenarnya saya masih bisa tuh lihat, kalau pandangan perifer saya masih bagus, saya masih bisa melihat atas, bawah, dan kanan saya. Walaupun pandangan saya fokus ke sentral, itu adalah pandangan perifer kita. Nah, apakah salah satu faktor risiko dari glaukoma? Maka salah satu faktor risikonya adalah terjadinya peningkatan tekanan dari bola mata kita. Jadi, di badan kita itu punya 3 tekanan, Ibu-Ibu. Pertama, tekanan tensi yang sering Ibu-Ibu mungkin ngukur ya, nanti tekanan badan kita tuh 120/80. Maka kalau udah dibilang di atas 140 itu sudah tinggi, sudah dikatakan hipertensi. Maka di bola mata kita itu juga punya tekanan, ya. Kalau misalnya nanti dia tinggi, maka dikatakanlah itu dia glaukoma. Nah, ini adalah yang saya katakan tadi, Bu, poin-poinnya bahwa di bola mata dokter-dokter akan memeriksa saraf mata. Ini adalah saraf mata yang normal, jadi lingkarannya ini kecil. Jadi kalau kita bagi 3, ini sekitar sama ukurannya, kiri, tengah, dan kanan. Nah, artinya dia ukurannya yang tengah ini 0,3, sementara yang ini sudah terjadi pelebaran, yang lingkaran tengahnya sekitar 0,5. Nah, ini sudah terjadi penipisan saraf mata. Nah, ini seperti gambarnya, Bu ya, ini normal 0,3, ini sudah terjadi penipisan sudah 0,5, dan ini sudah sekitar 0,8. Jadi, glaukoma itu adalah terjadinya kerusakan saraf mata yang irreversible dan merupakan penyebab tertinggi kebutaan permanen. Nah, berbeda dengan katarak. Katarak itu mereka merupakan kebutaan nomor 1, tetapi dia tidak irreversible. Artinya setelah pasien dioperasi, pasien akan bisa melihat lagi insya Allah, asalkan saraf matanya tidak rusak. Kalau saya ibaratkan aliran listrik, maka katarak itu adalah seperti kita menggantikan bola lampu yang putus. Jadi kalau bola lampu kita putus, kita ganti dengan bola lampu yang baru, maka kita insya Allah terang lagi. Nah, itu katarak Ibu-Ibu. Tapi berbeda dengan glaukoma. Glaukoma itu yang rusak kabel-kabelnya, gardu PLN-nya. Jadi kita itu jadi merupakan kerusakan yang permanen, ya. Irreversible itu artinya tidak kembali lagi. Tujuan dari kita melakukan screening itu atau evaluasi adalah supaya apa yang tersisa dari penglihatan atau saraf mata yang masih bagus itu kita pertahankan supaya tidak terjadi kerusakan lagi. Nah, ini cara-cara pemeriksaan saraf matanya ya Ibu. Ini teknik-teknik pemeriksaannya. Mungkin Ibu sering pernah ke polimata. Nah, ini untuk mengukur tekanan bola mata, tapi ini yang sudah sangat lama. Saya belum dapat gambar yang model barunya. Ini tekanan bola mata ya, cara mengukur tekanan bola mata yang terbaik.
Nah, ini adalah cara pemeriksaan lapang pandangan kita, Ibu-Ibu. Jadi kalau seperti pilot-pilot itu wajib sekali untuk ketika dia melakukan tes untuk bisa menjadi pilot, wajib sekali melakukan tes pemeriksaan lapang pandang karena dia wajib untuk bisa melihat seluruh lapang pandangnya yang bagus. Nah, ini adalah penglihatan kita normal, Ibu-Ibu, ya. Yang sebelah kiri yang dua anak pegang bola ini penglihatan kita yang normal. Nah, katarak, kenapa orang banyak sekali datang ke polimata? Kalau yang katarak, karena penglihatan sentralnya terganggu. Jadi eh, penglihatannya langsung seperti tertutup selubung putih sentralnya itu. Jadi dia cepat datang ke polimata. Tapi berbeda dengan penglihatan orang glaukoma. Dia penglihatan sentralnya ini bagus. Nah, ini tengah-tengahnya ini bagus, Ibu-Ibu, ya. Nanti yang terganggu adalah dari perifernya. Jadi dia akan seret, seret, seret gini ya Bu ya. Lama-lama dia seperti kita bilang tunnel vision. Jadi seperti melihat dengan teropong. Kemudian nanti lama-lama kalau tidak terdeteksi, plek hilang. Nah, itulah yang kenapa dikatakan bahwa glaukoma itu adalah si pencuri penglihatan. Karena kenapa begitu? Saya akan membahasnya. Ini lapang pandang glaukoma. Jadi faktor risiko dari glaukoma itu pertama satu usia tua yang kayak saya katakan tadi degeneratif, kemudian ada katarak, memiliki riwayat keluarga glaukoma, menderita penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, riwayat penggunaan obat steroid jangka panjang, dan penderita refraksi tinggi. Penderita refraksi tinggi itu ibaratnya memakai kacamata, Bu. Misalnya minusnya di atas 6, atau untuk rabun jauhnya di atas 7, pokoknya yang tinggi-tinggi ukurannya, Ibu. Dan migrain atau sakit kepala sebelah ya, Ibu. Nah, jadi tekanan bola mata normal itu ada seperti ini, Bu. 10-20 mm air raksa. Kalau tekanan di badan kita kan normalnya itu 110-140 ya, Ibu. Kalau misalnya sudah 140, berarti sudah dikatakan hipertensi. Maka kalau eh, pada glaukoma di atas 20 sudah dikatakan tekanan di bola matanya itu tinggi, Ibu. Nah, apa itu glaukoma itu? Bagaimana bisa terjadi? Ya, ini sepertinya slide saya ada yang salah. Mohon maaf. Jadi di bola mata kita itu ada cairan yang keluar dikasih sama Allah, namanya cairan humor aqueous. Kemudian sesuatu yang dikasih sama Allah, ibaratnya kita minum, kemudian dipakai di badan kita cairan yang kita minum itu, setelah selesai dipakai kan harus dibuang. Kalau tidak lancar pembuangannya, entah karena ada batu saluran kencing, maka akan jadi masalah di ginjal dan saluran kencing kita. Begitu juga dengan cairan humor aqueous ini. Setelah dia dipakai, dia harus seimbang pengeluarannya. Tetapi ada kalanya ada hambatan atau bendungan. Entah itu karena katarak, entah karena ada trauma, atau karena usia tua. Kenapa usia tua menjadi salah satu faktor risikonya? Karena namanya juga organ organ-organ kita nih semakin kita bertambah umur semakin mengalami proses degeneratif. Yang mata kita jadi katarak, yang tulang-tulang kita menjadi sakit-sakit, nyeri-nyeri, lutut kita, rambut kita menjadi beruban. Begitu juga ada selokan ya, lubang saluran pembuangan cairan humor aqueous itu juga lama-lama dia mengalami proses penuaan, Ibu. Yang kemarin itu bagus, aliran pengeluarannya, lama-lama dia akan menyempit, rusak. Sehingga produksinya bagus, tapi pengeluarannya tidak bagus. Lama-lama cairan itu akan terkurung dan menekan saraf mata. Nah, glaukoma sendiri itu glaukoma sendiri itu terbagi dua, Ibu. Saya nggak membahas yang seperti apa sekali. Dia ada glaukoma sudut tertutup dan ada glaukoma sudut terbuka. Nah, seperti apakah eh, Apa tuh? nggak mau geser.
Hmm. Seperti apakah glaukoma sudut tertutup? Jadi beberapa kasus justru pasien justru datang dengan kondisi glaukoma sudut tertutup karena glaukoma sudut tertutup itu pasien merasakan rasa sakitnya ibu, rasa sakitnya. Berbeda dengan glaukoma sudut terbuka. Saya sepertinya kehilangan satu slide gejala-gejalanya. Jadi glaukoma sudut tertutup ini epidemiologinya sering pada wanita 3 kali lebih, Bu, daripada pria. Kenapa? Karena bentuk bola mata dari wanita itu lebih pendek, lebih dangkal dibandingkan dengan laki-laki, sehingga ketika bola matanya itu pendek, saluran-saluran pembuangan cairan humor aqueous itu menjadi lebih sempit. Ya, jadi kalau sesuatu yang sempit itu kan susah ya keluar aliran airnya sehingga terkurung cairan itu. Dan kenapa kelainan refraksi hipermetrop itu artinya rabun jauh yang plus, Ibu. Rabun jauh plus itu membuat bola mata itu lebih pendek daripada ukuran normal. Sehingga ketika bola matanya juga pendek, eh, bilik mata depannya juga dangkal sehingga saluran pembuangan airnya itu juga menjadi lebih sempit. Jadi cairan yang diproduksi sama Allah itu jadi sulit dia keluarnya. Nah, seperti ini ya Bu ya. Ini ibaratnya kalau cairan diproduksi itu harus keluarnya juga harus seimbang. Kalau masuknya 1 liter ya keluarnya harus 1 liter juga. Paling kurang dikit-dikit karena sudah dipakai. Tapi berbeda kalau misalnya masuknya 1 liter, keluarnya cuma 1/3 liter atau 1/2 liter, maka ini jadinya cairan itu akan menekan ke saraf bola mata ya. Ini kondisinya. Jadi apa yang terjadi kalau glaukoma sudut tertutup itu mata akan menjadi merah. Kemudian lingkaran yang kita lihat nih ya tempat biasanya orang taruh kontak lensa itu juga menjadi lebih buram. Kemudian ketika kondisi seperti itu orang yang sedang mata merah itu dia akan jadi kondisi-kondisi penyakit mata itu kan banyak mata merah ya Ibu ya. Nggak semua itu glaukoma. Jadi kalau ciri khas dari mata merah orang glaukoma itu adalah kalau dia melihat bola lampu, maka pancaran dari bola lampu itu seperti ada halo Ibu. Halo itu seperti lingkaran, jadi kayak pelangi-pelangi kayak gitu Bu di sekitar bola lampu kalau kita lihat. Kalau kondisi glaukoma. Kemudian apa itu atrofi iris? Atrofi iris itu adalah yang kalau warna di bola mata kita. Jadi kalau orang Asia itu kan warnanya coklat, hitam. Berbeda dengan orang luar negeri ada yang abu-abu, ada yang biru. Nah, itu ketika terjadi tekanan bola mata yang sangat tinggi, maka terjadi pelepasan zat warna dari iris itu sehingga warnanya menjadi putih. Nah, itu yang dikatakan atrofi iris. Kemudian pupilnya jadi lebar. Pupil itu ini, Bu. Jadi kita punya lubang di dalam bola mata yang semua sinar apapun yang kita lihat ini tembus sampai ke saraf mata. Maka ini kan normalnya 3 mili, dia akan melebar, Ibu. Besar. Nah, ini seperti ini dia sudah membesar. Kemudian ada nyeri mata sampai ke kepala, Ibu. Ya, nyerinya memang sakit sekali. Biasanya pasien memang datang ke rumah sakit itu dalam keadaan dia sakit, sering terkecoh sama mungkin petugas di IGD karena dia akan mengeluhkan sakit kepala. Jadi mungkin akan dikonsulkan ke dokter penyakit dalam, ke dokter saraf dengan nyeri kepalanya. Sebenarnya kalau sudah nyeri kepala dengan mata merah, itu sudah pasti glaukoma. Dan sering saking sakit kepalanya Bu akan disertai dengan muntah. Ya, nah, ini yang saya katakan tadi, Bu, pada wanita bola matanya itu lebih pendek dan bilik mata depannya itu lebih dangkal. Nah, ini normal.
ini normal. Nah, pada wanita, tidak semua wanita sudah dibuat bahwa dikasih sama Allah dan itu tidak bisa kita rubah, tidak bisa kita perbaiki. Bilik mata ininya itu lebih dangkal, Ibu. Nah, ketika terjadi penambahan umur, mengalami usia di atas 50, 60, situ sudah otomatis ya sudah sunatullah, rambut kita juga berubah. Maka ini dia lensa ini juga akan mengalami uban, Ibu, mengalami pemutihan. Nah, ketika dia menjadi, inilah yang dikatakan katarak, ya ketika dia memutih. Jadi waktu kita lahir ini bening, Bu, bening. Nah, ketika mengalami proses penuaan ini akan memutih, itulah yang dikatakan katarak. Ketika dia mengalami katarak, dia menjadi membesar, menggendut. Nah, ketika dia membesar, dia akan mendorong ini iris yang warna mata kita abu-abu, coklat, biru, dia akan mendorong sehingga parit-parit yang di sini yang selokan pembuangan air itu menjadi lebih sempit. Nah, itulah kenapa wanita untuk glaukoma sudut tertutup lebih tinggi, katarak, itu bisa menyebabkan faktor resiko terjadinya glaukoma. Faktor pencetusnya bisa, saya nggak gitu, ini sebenarnya faktor pencetus untuk glaukoma sudut tertutup ya ibu-ibu yang memang tiba-tiba tekanan bolanya, kalau sudut tertutup tuh memang tiba-tiba tekanan bisa sangat tinggi Bu, yang normal maksimalnya kan 20, itu bisa sampai 40, 50 kondisinya. Maka bisa karena terkejut, tegang, takut, nyeri, jadi memang kita nggak boleh cepat mudah sekali takut, tegang, kayak gitu nggak boleh ya ibu-ibu ya, karena kalau untuk terutama wanita, tapi ya itu teori ibu, tidak semua seperti itu ya. Nah, yang kita katakan bahwa glaukoma sudut terbuka itu, yang kita katakan si pencuri penglihatan itu adalah untuk glaukoma sudut terbuka ibu. Kalau glaukoma sudut tertutup, itu sudah jelas pasien pasti datang ke rumah sakit karena dengan keluhan nyerinya, sakit kepalanya dengan mata yang merah kayak gitu juga. Tapi berbeda dengan glaukoma sudut terbuka, ya, dia tidak ada keluhan itu sama sekali, sehingga saraf matanya menjadi terus terdampak dari peningkatan tekanan bola mata. Pasien datang itu sudah yang memang sudah sangat tipis saraf matanya, baru dia akan merasa perlu datang ke rumah sakit. Jadi siapa saja sih yang bisa terkena glaukoma sudut terbuka? Seringnya pada usia di atas 60. Teorinya ya Bu ya, prevalensi tinggi pada usia sudah tinggi, kemudian tapi bisa juga terjadi pada anak-anak atau dewasa muda, tidak selalu orang tua. Untuk jenis kelamin tidak ada perbedaan. Untuk ras seringnya tinggi pada kulit hitam. Kenapa sering tinggi pada kulit yang lebih hitam? Karena pigmen-pigmen melanin itu Bu sering menutup lubang-lubang pembuangan air dari humor aqueous itu Ibu. Jadi itu saluran trabekular pembuangan itu seperti sarang tawon Ibu. Jadi ada lubang-lubang seperti itu. Nah, kalau pada orang yang kulit hitam, lubang-lubang itu sering tertutup dengan pigmen melaninnya, sehingga lubang-lubang itu menjadi lebih sempit. Nah, kenapa kelainan refraksi miopia itu adalah minus ya, minus untuk rabun jauh itu menjadi tinggi juga, karena memang itu untuk yang minus tinggi ya Bu, di atas 5, kayak gitu, di atas 6. Karena itu juga mempengaruhi dari lubang pembuangan dari cairan humor aqueous. Nah, untuk genetik atau keturunan, dia mempunyai prevalensi 5-50% kasus itu kemungkinan terjadi glaukoma itu ada. Dan faktor resiko untuk glaukoma sudah terbuka juga bisa pada orang diabetes mellitus dan hipertensi. Glaukoma ini yang sudut terbuka inilah yang dikatakan si pencuri penglihatan Ibu. Kenapa? Karena tidak ada keluhan, tidak ada mata merah, tidak ada sakit mata, tidak ada sakit kepala, tidak ada mual muntah. Jadi mata dalam keadaan baik-baik dan tidak kabur. Kenapa? Karena penglihatan sentralnya bagus Ibu. Jadi pasien tidak mengeluhkan kabur penglihatannya.
Jadi nyeri mata tidak ada, penglihatan sentralnya baik, mata merahnya tidak ada, korneanya jernih, kornea itu yang lingkaran mata ini ya Bu ya, tempat orang taruh lensa kontak itu juga dia jernih. Kemudian perjalanan penyakitnya itu lamban, tidak serta-merta langsung plus hilang penglihatan, tidak, lamban. Dan sering pada kalau sudah lanjut penyakitnya, pasien akan sering menabrak berjalannya. Atau kalau naik tangga atau turun tangga itu agak sulit dia untuk menapak kakinya ke setiap step-step langkah. Dan sering ini karena lapang pandangnya sudah sempit, sering apa nabrak-nabrak gitu. Walaupun dia merasa pandangan sentralnya itu bagus, tapi dia kok sering nabrak-nabrak atau jalannya itu. Nah, bagaimana supaya hal itu nggak terjadi? Jadi yang paling penting adalah kita harus melakukan deteksi dini, Ibu. Deteksi sedini mungkin, walaupun tidak ada keluhan apa-apa ya. Ibarat kita punya kendaraan, kan ada walaupun dia tidak bermasalah, tidak rewel, remnya bagus, kemudian segalanya bagus lah Ibu ya, AC-nya bagus. Tapi kan kita punya jangka waktu berkala, kita harus servis mobil itu supaya malah dengan kita servis seperti itu, malah dia tidak rusak. Nah, gitu juga badan kita yang diciptakan oleh Allah. Artinya, walaupun kita tidak punya keluhan, baik sistemik ya, ataupun mata, maka kita harus kontrol. Jadi, kontrolnya seperti apa sih? Kalau misalnya di bawah 40 tahun, maka setiap 4 tahun sekali. Jadi enggak ini, enggak enggak setiap tahun, enggak bikin repot gitu, enggak bikin repot. Ketika usia 40 sampai 60 tahun ya sekitar 2-3 tahun, Bu. Dan ketika usia semakin tinggi atau di atas 60 tahun itu setiap tahun. Ini berlaku jika memang dokter mengatakan tidak ada apa-apa. Jadi kalau masih di rank 46 tahun, misalnya sudah periksa nih 2 tahun, nanti dokter bilang, oh aman Ibu, Ibu boleh periksa lagi 2 tahun ke depan gitu. Tapi kalau di atas 60 tahun, setiap tahun. Ini berlaku juga kalau tidak punya faktor risiko. Artinya tidak ada faktor risiko hipertensi, tidak punya faktor risiko diabetes mellitus, tidak punya risiko keluarga yang menderita glaukoma. Nah, ini berlaku untuk deteksinya seperti ini ya Ibu ya. Kemudian penata laksanaannya adalah yang paling penting dari glaukoma ini sebenarnya memang karena yang bermasalah adalah terjadinya penipisan saraf mata, akibat sudah terjadi penipisan saraf mata, kemudian terjadi gangguan dari lapang pandangnya, maka yang merupakan salah satu faktor risikonya adalah peningkatan tekanan bola mata atau TIO. Itu yang bisa kita kotak-katik, Ibu. Artinya ketika pasien itu kita temukan di poli, yang bisa kita lakukan adalah menurunkan tekanan bola matanya. Sama seperti hipertensi, Ibu. Jadi kalau pasien datang ke poli penyakit dalam, diketahui, oh pasien ini hipertensi, maka yang bisa dokternya lakukan adalah bagaimana menstabilkan, menurunkan tekanan bola mata. Karena kalau terus-terus tinggi kan bisa stroke, bisa macam-macam, bisa perdarahan di kepala. Jadi yang paling penting adalah menurunkan tekanannya. Jadi kalau kita nggak turunkan, tidak terdeteksi, misalnya pasien itu ternyata dengan kurun waktu sekian tahun, tekanan bola matanya 21 sampai 25 mm air raksa, itu sekitar 14 tahun, itu terjadi penipisan saraf matanya, Ibu. Kemudian kalau tekanan bola matanya sekitar 26 sampai 30 mm air raksa, maka sekitar 6,5 tahun terjadi penipisan saraf mata. Nah, ketika bola matanya di atas 30, itu dalam waktu 2,9 atau sampai 3 tahun itu terjadi penipisan saraf mata. Jadi kalau glaukoma sudut terbuka, dia nggak begitu tinggi-tinggi kali, Ibu, tekanan bola mata. Tadi kan saya katakan tekanan bola mata tuh rank normalnya 10 sampai 20 ya. Jadi kalau glaukoma sudut terbuka tuh tekanannya cuma segini, Bu. Tapi berbeda dengan glaukoma sudut tertutup. Itu biasanya di atas 40. Sering saya pernah dulu nemuin 50, 60. Itu pasien akan sangat ya seperti stroke ya. Stroke kalau tensi badannya tinggi, itu kan pasien datang kalau udah 50, 60 tuh mata sudah merah, sakit, kepala sakit, udah sampai muntah. Nah, dengan tekanan bola mata seperti ini, tuh pasien nggak ngerasain apa-apa, Ibu. Mata tidak merah, tidak kabur,
Ya seperti yang saya katakan tadi. Nah, penentuan target tekanan bola mata itu juga ketika pasien datang tidak serta-merta, oh kalau misalnya tekanannya datang dengan 22, saya cukup nurunin misalnya jadi 19, enggak. Kita akan turunkan sesuai dengan stadium penyakit. Jadi kalau dia datang ternyata saraf matanya sudah tinggal sisa 20%. Dia datang dengan tekanan bola mata 22, 23. Sebenarnya naiknya dikit ya Ibu ya. Saya nggak bisa nurunin dia cuma sampai 18 atau 19. Saya mungkin akan turunnya sampai di bawah 15 Ibu. Ya, termasuk itu luas kerusakan yang ada, progresivitasnya, kemudian usia. Kalau yang datang itu adalah misalnya usia muda, karena dia ya kalau berdasarkan teori bahwa usia muda itu umurnya masih lebih panjang jadi dia menderita glaukoma juga masih akan lebih lama, dia tidak bisa kita turunkan hanya sekitar 18. Kita akan turunkan dia jauh lagi, Bu, sekitar 11 sampai 12 target dari tekanan bola matanya. Jadi kalau kita kasih kemudian cuma satu obat kontrol dia seminggu atau 2 minggu, oh dia cuma bisa turun sampai angka di 18. Saya akan nambahkan obatnya lagi Bu sampai kita bisa dapat dia di angka 12 gitu. Kemudian kalau ada riwayat dalam keluarga glaukoma juga kita akan buat dia lebih turun lagi. Kemudian kondisi mata jiran itu maksudnya kalau satu mata sudah glaukoma, satu matanya lagi belum, kontrol 6 bulan atau 1 tahun kemudian satu mata ini sudah terjadi peningkatan tekanan bola mata. Maka kita juga akan show untuk kasih obat yang lumayan supaya walaupun belum terjadi kerusakan saraf mata ya Bu ya, maka saya akan kasih obat mungkin 2-3 supaya tekanan bola matanya lebih turun karena mata satunya, mata jirannya itu sudah menderita glaukoma. Dan ada faktor risiko lainnya itu seperti hipertensi atau glaukoma. Jadi, nah pada glaukoma sendiri, kenapa dikatakan bahwa faktor risiko, salah satu faktor risiko tekanan bola mata tinggi? Jadi salah satu ya Ibu ya, karena nanti ada sekarang diagnosa glaukoma dengan tekanan normal Ibu. Jadi tekanannya di rank 10 sampai 20, tapi waktu dokter periksa saraf matanya ternyata jadi penipisan saraf mata. Itu bisa. Itu sering pada orang penderita hipertensi atau migrain. Jadi orang yang migrain, sering sakit kepala, atau penderita hipertensi sudah lama, itu bisa terjadi glaukoma dengan tekanan normal. Maka kita harus turunkan, jadi dia pasti itu datang dengan tensi mungkin 17-18, tapi saraf matanya sudah terjadi penipisan, maka kita harus turunkan di bawah 12, Ibu. Nah, kalau glaukoma sudah terbuka, rank kita turunkan targetnya 14 atau 18. Dan kalau glaukoma stadium lanjut atau maksudnya sudah sangat-sangat tipis ya saraf matanya juga kita harus turunkan di bawah 15. Prognosis itu adalah harapan. Harapan bagaimana suatu penyakit itu. Maka kalau di mata ya harapan penglihatannya. Seperti apa sih target kita? Paling bagus ya kalau misalnya kita melakukan screening. Jadi pasien jangan takut ke rumah sakit. Saya sering kali mendapat itu pasien-pasien itu takut. Karena takut diperiksa, takut ketahuan ada penyakit. Takut, padahal kalau kita sudah semakin bertambah umur kan penyakit metabolik itu kemungkinan itu datang ada ya, seperti penyakit metabolik itu seperti hipertensi, diabetes mellitus, kolesterol itu kemungkinan ada kalau kita sudah semakin bertambah umur. Jadi lakukan screening karena kalau misalnya kita lakukan screening cepat tahu, cepat terdeteksi, cepat dapat pengobatan. Nah, glaukoma ini sendiri sebenarnya sering kan sama seperti hipertensi, artinya memang tidak sembuh, Ibu. Pasien sering merasa marah ya sama dokter dikatakan tidak sembuh, tapi sebenarnya bisa kita kontrol. Hanya saja mungkin butuh kepatuhan, butuh apa ya, agak repot sedikit untuk kontrol ke rumah sakit. Karena dengan obat akan terkontrol. Maka kalau dia terkontrol, insya Allah saraf matanya tidak terjadi penipisan. Gitu. Jadi tekanan bola mata harus terkontrol dengan terapi, kemudian harus ada kepatuhan pasien untuk kontrol tekanan bola mata. Ya, harus datang ke rumah sakit karena memang hanya di rumah sakit. Kalau di optik-optik pembuatan kacamata itu nggak punya alat untuk bisa tensi tekanan bola matanya.
Habis itu harus ada kepatuhan pasien untuk memakai obat. Namanya juga memakai obat seumur hidupnya, sama seperti hipertensi, sama seperti diabetes mellitus. Mungkin ada bosan memakai obat terus-menerus, tetapi dengan memakai obat, tekanan bola matanya terjaga, saraf matanya aman, insya Allah. Jadi harus ada kepatuhan pasien, tidak lupa. Kalau saya sering suruh buat pasien di kepala tempat tidurnya tulisan, oh jam segini pakai obat. Atau kita buat seperti ini, karena pemakaian obat tetes glaukoma ini nggak banyak-banyak Ibu. Dia 3 macam obat tetesnya itu, ada yang sehari 3 kali, ada yang sehari 2 kali, ada yang sehari sekali. Artinya nggak yang sampai 6 atau 8 kali nggak bikin repot. Jadi kalau misalnya sehari 2 kali itu misalnya oh setelah makan pagi, setelah makan malam. Kalau yang sehari sekali oh setelah sholat maghrib. Jadi kita apa tuh namanya? Kita gandeng dengan aktivitas kita sehari-hari sehingga tidak lupa gitu. Kalau yang sehari 2 kali setelah makan pagi, setelah makan malam. Kalau yang sehari sekali, memang yang sehari sekali itu seringnya memang harus malam. Jadi mungkin setelah sholat maghrib. Nah, jadi kita supaya tidak lupa kita imbangi, kita barengi dengan aktivitas kita sehari-hari. Dan yang paling penting adalah dukungan keluarga. Keluarga itu harus mengingatkan, udah pakai obat Kak, udah netesin obat nggak? Ya, jadi karena namanya juga pakai obat seumur hidup pasti keluarga kita mungkin bosan, jadi kita berkewajiban untuk mengingatkan. Kemudian jangan abai dengan keluhan mata. Jadi kalau ada mata yang, aduh kayak kok berair terus, kok kayak ada nyamuk kayak terbang-terbang ngikutin gerakan bola mata kita, jangan biarin, jangan dikucuk-kucuk, datang ke rumah sakit. Dan yang paling penting ya ibu-ibu, jangan pakai obat mata sembarangan. Seringnya pasien itu pernah dapat dari dokter mata tertentu infeksi mata ya, mata merah. Terus dia tuh nyimpan tuh botol obatnya, terus nanti ke apotik saya beli obat ini lah mata merah, padahal mata merahnya karena glaukoma atau luka korneanya. Saya beli ini justru bukannya tambah sembuh, tapi tambah bermasalah matanya. Jadi yang namanya untuk mata ya Bu, karena memang eh, vital sekali, lebih baik ke rumah sakit untuk dicekkan. Bagaimana untuk kontrol berobatnya? Yaitu ketika kami para dokter ini memberikan obat baru, maka evaluasinya itu 1 bulan untuk memastikan efektivitas obat atau kepatuhan pasien dalam menggunakan obat. Jadi kami para dokter ini ketika sudah datang 1 bulan itu mau lihat obatnya efektif nggak nurunin tekanan bola matanya, terus ingin tahu nih pasiennya patuh nggak nih pakai obatnya. Kemudian tapi kalau tekanan bola matanya sangat tinggi ya di atas 30, ya kontrolnya hitungan hari Bu. Hitungan hari, tapi kok sangat tinggi malah justru seringnya kita rawat gitu. Kemudian ketika bola mata sudah stabil, setelah dengan obat nih, oh stabil nih turun sesuai dengan yang dimau sama dokter, maka bolehlah kontrol 3-6 bulan sekali. Tetapi permasalahan sekarang kan ada BPJS ya Ibu ya. BPJS tuh kita para dokter nih nggak boleh ngasih obat banyak-banyak. Jadi tetaplah harus kontrol sering jadinya gara-gara ya itu urusannya tidak boleh kasih obat banyak-banyak, jadi pasien jadi repot, memang harus sering kontrol, tidak seperti ini 3-6 bulan sekali. Kapan harus dioperasi ya? Jadi glaukoma itu sebenarnya kalau misalnya tekanan bolanya terkontrol dengan obat tidak perlu operasi Bu. Tapi kalau misalnya tekanan bola mata dengan terapi obat tidak sesuai target, jadi udah dikasih obat yang maksimal, obat maksimal itu biasanya sudah 3 ya, kalau sudah lebih dari 3 itu ternyata target dari tekanan bola matanya tidak sesuai yang dokter mau, maka tindakannya adalah operasi. Kemudian ketika dokter melihat bahwa sudah terjadi kerusakan saraf yang sangat tipis ya, maksimum, dengan terapi obat juga masih kayak gitu, ya kita harus beralih ke operasi. Kemudian si pasien tidak tahan dengan efek samping obat. Memang beberapa seperti misalnya obat-obat tetes glaukoma itu sangat iritatif ya, mata pasien sering perih, sering serasa mengganjal dengan pemakaian obat glaukoma. Kemudian kalau minum obatnya itu sering kebas-kebas. Jadi kalau pasien setelah sekian bulan kita kasih obat, dia bilang saya nggak tahan dengan efek sampingnya ya, maka kita harus beralih ke operasi. Dan satu lagi, pasien tidak kontrol berobat, tidak patuh
utuh dengan pakai obat, maka alternatifnya adalah operasi. Operasi itu sendiri adalah sebenarnya membuat saluran pembuangan air dari humor aqueous itu menjadi lebih lebar, Bu. Sehingga jadi kita potong kompas, sehingga aliran itu yang sudah diproduksi itu jadi keluar lebih banyak dengan kita buat lubang lain, Ibu. Nah, bagaimanakah cara pemakaian obat tetes yang baik? Jadi pertama kita jembreng ya kelopak mata bawah ini kita jembreng aja. Termasuk juga kalau kita mau memakaikan obat untuk anak kecil ya, kadang-kadang sulit pakai obat untuk anak-anak kecil. Bisa kita kasih, bisa ketika dia lagi tidur kita jembreng ya kelopak mata bawah, kemudian kita teteskan. Nah, paling efektif lagi supaya obat itu memang benar-benar hanya bekerja di mata. Nah, kadang-kadang ada juga tuh ibu-ibu hamil takut tuh pakai pakai obat tetes. Jadi saya sering supaya obatnya benar-benar nggak masuk ke dalam badan walaupun hanya sangat sedikit. Kita tutup punktum nasolakrimalis, Ibu. Nah, seperti ini. Ini kita punya lubang pembuangan, bukan lubang yang pembuangan yang saya bilang di dalam bola mata ya, bukan. Ini jadi kalau kita misalnya kadang-kadang nangis ya Bu ya, kita kan beringus tuh. Kenapa? Karena di sini ada lubang pembuangan air mata, kemudian salurannya ke hidung, langsung tenggorokan. Ada kalanya kan kalau kita netesin obat terasa pahit di tenggorokan, karena memang ini ada lubang pembuangannya Ibu di sini. Ya. Kemudian atur jadwal pemberian obat. Jadi kalau misalnya kita lupa atau kita tinggal sendirian, nggak ada yang ngingatin pakai obat, bagusnya kita nulis di kertas, tempel tuh di kepala tempat tidur. Misal obat ini jam segini-segini, obat ini jam segini-segini. Jadi nggak lupa. Saya udah netesin obat ya atau enggak ya gitu. Jadi kalau dengan ini, oh jam netesin obatnya jam 4 sore ini baru jam 3, berarti saya memang belum netesin untuk peraturan yang keduanya gitu. Dan mengenali warna botol obat. Kenapa? Karena obat mata itu warnanya beda-beda Ibu. Kalau untuk antibiotik warnanya merah. Kemudian untuk obat-obat glaukoma itu seringnya ini tuh tutup hijau atau nanti ada labelnya Ibu. Kemudian kalau obat-obat kayak pelumas air mata tuh putih. Jadi kadang-kadang tulisannya itu kan kecil ya Ibu ya. Yang usia agak lanjut sulit bacanya, tapi dengan mengenali warna botol obat pastinya ditahu oh ini obat memang untuk glaukoma, oh ini untuk pengganti air mata gitu. Nah, ini hanya sekilas saja kalau bahwa glaukoma itu bisa juga terjadi pada anak-anak. Maka yang ciri khas dari glaukoma pada anak-anak adalah korneanya atau lingkaran ini menjadi membesar. Jadi kalau jadi tekanan di badan kita kan ada 3 Bu, di kepala ada tekanan, di mata ada tekanan, di badan kita ada tekanan. Pada anak umur di bawah 1 tahun, kepala itu masih sangat lembek. Bola mata juga masih sangat lembek. Maka ketika ada tekanan yang tinggi, kalau di kepala itu sering mungkin Ibu lihat hidrosepalus ya, kepalanya agak besar. Nah, itu dokternya juga akan memberi selang ya untuk pembuangan cairan. Nah, mata gitu juga Ibu, ketika kena glaukoma di bawah 1 tahun, karena bola matanya masih lembek, dia justru nggak begitu menekan saraf mata, tapi bola matanya itu membesar. Nih, korneanya membesar, bisa mata-matanya sampai besar juga Ibu. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu pemaparan yang saya berikan. Semoga nggak membuat sangat bingung, tapi saya bisa kita sesi tanya jawab dulu. Di luar glaukoma bisa juga. Silakan Mbak siapa? Moderator. Terima kasih. Ya, Ustazah. Jazakillah khairan Ustazah yang sudah memberikan materi dan juga penjelasan yang sangat lengkap ya dan juga menarik mengenai glaukoma si pencuri penglihatan ini. Baik untuk berikutnya yaitu sesi tanya jawab kepada ummahat semua yang mengikuti kajian. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan ya kepada Dr. Alfi mengenai glaukoma ini. Baik, di sini ada Eyang Ma yang sudah raise hand ya. Boleh bertanya? Ya. Ini Rahma. salah ya Umi. Maaf, dengan Umi siapa? Rahmawati. Baik, sebentar ya Eyang Ma ya. Iya, Silakan Umi Eyang dulu, Eyang Ma dulu. Oh, Eyang Ma dulu ya. Sebentar ya Umi Rahma. Untuk yang pertama Baik. pada Siap, jazakillah khair. Afan, saya buru-buru mau berangkat, mau pergi soalnya. Tapi ini penting, saya memang ingin
ingin sekali mendengar kajiannya Dr. Alfi terkait keluhan saya. Ya. Nah, Silakan Eyang Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya belum pernah memeriksakan tekanan bola mata karena saya kemana gitu loh. Karena mungkin ya keluhannya tidak di mata tapi di kepala. Apakah itu juga ada resikonya? Mengingat saya punya keluhan jantung bocor, tapi sudah dipasang ASO, ASD, kemudian sering kali hipertensi. Terakhir tensi saya beberapa hari yang lalu 190, bawahnya 110. Tapi saya minum obat itu akhirnya bisa turun. Kemudian saya juga ada diabetes. Dan sering keluhan saya sakit kepala, kemudian kuping berdenging. Apakah keluhan-keluhan saya itu ada kaitannya dengan kesehatan bola mata saya? Dan kalau ada, saya harus kemana kontrolnya? Terus karena selama ini saya minum obatnya ya untuk jantung, hipertensi, sama diabetes. Begitu saja. Baik, Eyang Ma, saya langsung jawab ini Bu Moderator. Ya, silakan dokter. Ya, Eyang. Jadi yang paling penting, jadi ini Eyang Ma, itu semua faktor predisposisi seperti hipertensi, diabetes mellitus, migrain, itu adalah teori Eyang Ma, seperti saya bilang. Dan kita harus aware gitu. Tapi tidak semua. Kadang-kadang kan kalau kita bilang seperti itu, pasien suka merasa takut. Yang kami butuhkan sebenarnya bukan rasa takutnya, tapi aware untuk screening, mengontrolkan ke poli. Jadi kalau Eyang Mas sudah ada rasa, oh ini harus periksa, bagus sekali Eyang Mas. Jadi memang harus datang ke poli mata, karena hanya di poli mata, hanya dengan dokter mata lah kita bisa memeriksa tekanan bola mata. Seringnya memang eh, itu tidak begitu terdeteksi ya glaukoma, karena nanti kan pasien itu datang dengan minta kacamata dengan jumlah pasien yang sangat banyak, jadi di poli itu kita ngejar, oh ini periksa kacamata. Tapi kalau misalnya yang mengatakan saya mau dong diperiksain tekanan bola matanya gitu, Ya. karena saya baru aja dengar pemaparan tentang glaukoma, saya kan punya faktor risiko ini, yang mau bilang saya minta diperiksain tekanan bola mata, masalah matanya. Insya Allah dokter matanya akan periksa yang mana. Gitu. Ya. Ya. Ya, jazakillah Ya, khair. semoga tidak apa-apa, aman Eyang mah. Ya, Karena memang harus minum obat selamanya. iya benar ya. Semangat yang mau semangat. Ya, Masya Allah, barakallah, jazakillah khair Ustazah. Ya. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Eyang mah. wabarakatuh. Tina, semuanya. Nah, sehat selalu Eyang. Baiklah, Alhamdulillah. berikutnya ini Rahma, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khos dan Dr. Alfi. Perkenalkan saya Rahma. Saya ingin bertanya tentang keadaan anak saya ya yang nomor 3. Jadi kadang-kadang kalau saya diterangkan itu dengan dia jadi suka bingung gitu. Jadi ini berkaitan dengan dulu ketika dia masih kecil, sering air matanya itu tidak keluar tapi belekan gitu. Terus kemudian diterapi. Jadi diterapi terus habis itu keluar belek terus keluar air mata dan itu berlangsung sampai dia umur mau usia TK ya, mungkin PAUD gitulah. Kemudian setelah besar ternyata mungkin karena keturunan dari faktor keturunan apa bisa ya mata silinder itu. Yang jelas 2 anak perempuan saya itu matanya kurang sehat, jadi udah silinder dari sejak dia SD gitu. Kemudian setelah dia menikah gitu ya, sekarang usianya sudah yang ini udah 31 tahun. Nah, itu kata dokter mata itu mata sebelah kirinya jadi mata malas gitu. Nah, saya kurang paham dengan mata malas. Kadang-kadang saya apa sih nak? Saya gitu. Jadi
akhirnya dia harus terapi gitu. Nah, ini saya ingin mendapatkan penjelasan dari dokter tentang mata malas itu. Apa ada kaitannya dengan ketika dia kecil, kemudian juga dengan mata yang silinder itu. Kemudian yang kedua, dokter maaf karena saya pernah merawat orang tua yang kena katarak. Memang saya tahu ya, nun sewu, bukan saya menginikan merek ya, tetapi yang sering dipakai itu adalah sendositrol ya, biasanya sama rumah sakit itu dikasihnya. Kemudian kalau itu kemudian dipakai oleh kita yang katanya waktu itu hanya untuk melumaskan bola mata gitu. Jadi apakah itu aman? Karena kadang-kadang tanpa sepengetahuan saya ada ponakan, ada apa yang tiba-tiba ini obat mata ditetesin gitu aja. Terus yang ketiga, mohon maaf nih agak panjang karena kaitan dengan obat terapi mata. Ada yang menggunakan bunga telang, ada yang menggunakan ketolot, bunga putih yang itu 5 itu. Kemudian ada juga yang menggunakan otem, obat mata dari madu katanya. Itu bagaimana menurut dokter? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rahma, saya coba jawab ya. Nanti tolong diingetin lagi kalau saya lupa. Jadi mengenai anak Mbak Rahma ya, tentang pelekan sejak lahir. Jadi ini kebetulan alhamdulillah saya ada gambarnya. Jadi Tuhan itu menciptakan ada 3 cairan di bola mata. Satu cairan vitreous di belakang yang membuat bola mata kita itu bulat. Itu dia memang ada di situ terus, cairan vitreous itu. Kemudian cairan humor aqueous yang kalau tinggi dia akan menyebabkan tekanan bola mata. Satu lagi adalah cairan yang melumaskan bola mata kita. Cairan yang melumaskan bola mata kita ini, jadi bola mata kita ini makanannya oksigen dan cairan yang keluar setiap kita berkedip, Bu Rama. Jadi kalau kita terus kan, dulu waktu kita kecil-kecil kan kita suka lomba siapa adu apa tuh tidak berkedip paling lama ya. Lama-lama kan kita perih begitu kita kedip, langsung enak mata kita karena memang cairan itu keluar setiap kita berkedip. Nah, ketika dia keluar, berkedip itu refleks sama seperti kita bernapas. Kita nggak nyuruh. Napas tuh nggak nyuruh. Kadang berkedip juga itu refleks tanpa kita sadarin. Nah, ketika keluar, dia harus dibuang. Lubang pembuangannya ini dia, punctum nasolacrimalis. Kemudian di sini ada atas bawah ada lubangnya, nanti kalau Mbak Ramanya mau cekin anaknya pakai senter tuh nampak tuh lubangnya jelas. Kemudian ini ada lubang atas bawah di kelopak mata atas ada, kelopak mata bawahnya ada di pas di dekat ujung kelopak mata dekat hidung. Kemudian dia ada saluran menuju hidung, kemudian sampai tenggorokan. Inilah yang saya bilang kalau untuk netesin obat tutup aja barang 3 menit gitu dengan pelan seperti itu. Nah, ada kalanya memang pada anak di bawah 1 tahun baru lahir, saluran nari nasolacrimalis ini belum terbuka sempurna. Belum terbuka sempurna. Itu biasa ya. Jadi biasanya kalau ibu-ibu bawa bayinya itu saya akan suruh masase untuk dia paling bagus masase itu jadi para ibu lebih bagus bawa di bawah 6 bulan. Masase ringan seperti ini ya, barang tangan bersih dulu, biasa anak-anak saya suruh dimandiin dulu pagi-pagi jadi udah lentur nih saluran-salurannya. Kemudian masase ringan barang kita hitung 10 1 2 3 dengan lembut. Terus tapi diawali biasanya saya suruh kompres hangat dulu. Kompres hangat boleh pakai apa aja, misalnya pakai kapas muka perempuan bersih-bersih tuh ya, dicelupin kompres itu biar lentur salurannya, habis itu dimasase barang 10 kali gitu. Itu tujuannya untuk kita ngelebarin. Nah, apa efeknya kalau ini belum terbuka sempurna? Ya, dia apa ya?
terkurung itu ya, tergenang di sini di kelopak mata bawah nih cairannya memang keluar setiap kita berkedip. Akibatnya sesuatu yang harusnya dibuang kemudian tidak terbuang dengan baik, jadi infeksi, jadi belekan. Sebenarnya bukan infeksi yang kayak infeksi mata-mata merah, karena memang hanya belekan dari akibat air mata itu tidak keluar dengan sempurna. Dan biasanya pada usia sudah semakin lanjut, degeneratif ya, itu salurannya juga lama-lama akan juga menyempit, sama seperti pembuluh darah. Lama-lama juga pembuluh darah akan jadi kaku, jadi sempit. Saluran di sini juga ada kalanya usia-usia bertambah itu udah di atas 60 70 itu jadi sempit, atau karena semakin bertambah usia kelopak mata kita juga menjadi kendor seperti ini, sehingga punktum lubang saluran air mata itu yang awalnya gini ketika kelopak mata kita masih tegak, karena kelopak mata kita sudah mulai kendur seperti ini, jadi lubang pembuangannya jadi sudah nggak di posisi dia, sehingga ketika cairan itu keluar setiap kita berkedip, jadi pembuangannya jadi nggak lancar. Makanya pada usia-usia di atas 60, 70 ada beberapa pasien itu yang, aduh kok saya belekan nih berair-air mata karena pembuangannya tidak sempurna gitu. Kalau pada usia tua ya biasanya tetap saya suruh masase, tetap saya suruh kompres hangat, tapi kalau sudah ini kali ya memang harus operasi kelopak matanya gitu. Kemudian selindris turunan, kalau secara teori, selindris itu, teori ya Bu Rahma, selindris itu dikatakan dia rabun jauh. Dikatakan adalah karena lingkaran kornea ini tidak sempurna. Tidak sempurna, bisa karena trauma, bisa karena selaput pterygium, mungkin saya nggak ada gambarnya di sini, yang membuat lingkaran kornea ini menjadi tidak sempurna, lingkarannya bisa terbentur atau mungkin pernah infeksi. Atau satu lagi penyebabnya adalah katarak. Itu dikatakan teori seperti itu. Tidak pernah dikatakan ada gadget atau keturunan. Tapi selama saya bekerja sebagai dokter mata, justru yang saya dapatin memang kebanyakan nanti memang genetik ya, bisa jadi termasuk anak saya sendiri yang perempuan, ayahnya ada, jadi secara genetik mereka juga selindris, murni selindris. Terus gadget ya Ibu, secara di teori tidak dikatakan, tapi memang kebanyakan terutama pada masa COVID, anak-anak belajar dengan HP itu angka minus tinggi dan selindris itu juga meningkat. Nah, bagaimana dengan miopia nih, saya coba keluar dari sedikit. Kalau miopia terjadinya karena panjang bola mata yang lebih panjang, sehingga kalau jadi aktivitas HP, buku, membaca buku itu aktivitas dekat. Itu artinya memaksakan mata bekerja. Ketika mata dipaksa bekerja terus tanpa aturan yang bagus, ya terus gini, fokus gini, maka dia membuat otot-otot bola mata itu akan bekerja, membuat bola mata menjadi lebih panjang, sehingga jadilah dia minus. Jadi orang minus itu ada anatomi bola matanya itu menjadi lebih panjang. Jadi pada angka waktu COVID itu memang angka untuk anak-anak usia sekolah itu menjadi minus dan selindris itu sangat tinggi, gitu ya, Bu Rahma. Kemudian mata kiri malas, ya. Untuk mata kiri malas itu namanya amblyopia, Ibu Rahma. Jadi apa itu amblyopia atau saraf mata yang malas? Adalah kelainan refraksi yang tidak terkoreksi dengan baik. Kelainan yang seharusnya, jadi dia kok kita periksa dari depan, tengah mata, sampai saraf mata, nggak apa-apa, bagus. Tetapi harusnya anak itu harusnya dapat kacamata jauh sebelum dia mengeluh kabur. Misalnya dia mengeluh kabur di usia kelas 6 SD, harusnya dia sudah harus pakai kacamata, sudah mulai kabur-kabur tuh di kelas 1 SD. Jadi anak-anak di bawah 10 tahun, Ibu, kalau misalnya dia butuh kacamata nggak dapat, dia akan menderita saraf mata malas, amblyopia. Paling sering menderita amblyopia itu. Jadi untuk rabun jauh itu ada minus, ada selindris, ada plus, Ibu. Yang paling sering menderita amblyopia kalau tidak segera mendapat kacamata, rabun jauh plus. Yang kedua selindris, yang ketiga minus. Jadi walaupun minusnya minus 7, 8, lebih mudah dapat
ambliopia walaupun silindrisnya 3 atau 4. Lebih mudah menderita saraf mata malas. Kemudian bagaimana lagi yang cepat menderita ambliopia jika mata kanannya itu ukurannya lebih kecil. Ini kan Ibu tadi bilang saraf mata yang malasnya yang kiri ya. Misalnya yang kanan itu lebih kecil, misalnya hanya silindris setengah. Yang ini silindris 3 yang kiri. Maka si anak begitu dia nggak dapat kacamata, dia memaksakan mata kanannya yang ukurannya lebih kecil itu untuk terus itu yang melihat. Yang kiri dia nggak pakai. Jadi dia nggak ngeluh Ibu, karena dia pakai dengan mata yang lebih bagus ukurannya. Apalagi kalau nggak ada ukuran sama sekali ya, nggak ada ukuran sama sekali. Kayak anak saya yang satu matanya nggak ada ukuran sama sekali, satu ada ukuran. Nah itu dia akan terus memakai dengan mata yang sehat itu, sehingga yang sana ini malas jadinya. Itu yang dikatakan saraf mata malas. Kalau kita periksa bagus-bagus saja, dari depan, tengah mata, sampai belakang saraf. Nah problemnya kalau tahu di atas umur 10 tahun itu nggak bisa kita koreksi lagi. Kalau misalnya tahunnya di bawah 10 tahun, itu masih bisa kita kejar, kita paksakan dengan ukuran maksimal yang memang dia bisa lihat, misalnya silindris 3 atau silindris 4 sesuai yang dia dapat. Itu pertama mungkin dia datang nggak bisa lihat dengan ukuran -3, nggak bisa lihat 5 baris ya, pakai yang baca Snellen Cato. Nanti kita suruh kontrol 3 bulan, nanti karena dia terus rajin pakai kacamata, oh dari yang kemarin nggak bisa lihat 5 baris, nah, yang 5 baris itu yang dibilang ambliopia, Bu, saraf mata malas. Waktu kontrol 3 bulan karena dia rajin pakai kacamata, oh maju, nggak bisa lihatnya 4 baris. Nanti kontrol lagi, maju. Sampai kemudian walaupun ukuran kacamatanya tetap silindris 3, itu dia bisa lihat sampai ke bawah, Ibu. Nah, kalau misalnya di bawah umur 10 tahun masih bisa kita kejar. Kalau di atas 10 tahun memang agak sulit kita obatin ambliopianya. Permasalahannya memang kalau sudah ada amblyopia, kalau tes-tes misalnya tes masuk pilot, tentara, polisi, atau pendidikan kesehatan sering gugur ya di tes kesehatannya. Kemudian ortu katarak pakai sitrol. Jadi sitrol itu adalah 2 kombinasi obat, Ibu. Satu antibiotik, satu steroid. Di satu obat itu ada antibiotik, ada steroid. Seringnya kalau dokter kasih itu kalau dia lagi infeksi atau setelah operasi apapun, baik operasi katarak ataupun operasi glaukoma. Jadi untuk meredakan, kan namanya juga kita operasi itu ada kita buat irisan ya, sayatan. Jadi itu nanti ya irisan itu kan pasti kalau nggak kita kasih obat jadi infeksi. Jadi untuk mencegah supaya nggak jadi infeksi kita kasihlah sitrol itu. Tapi beberapa keadaan seperti yang tadi saya ngomong waktu lagi pemaparan, seringnya pasien karena merasa dikasih sitrol itu eh, matanya jadi enak, jadi yang awalnya merah udah keluar tai mata jadi sembuh, sering beli sendiri. Padahal itulah salah satu juga penyebab glaukoma. Jadi kalau terus misalnya terus beli asal sering bolak-balik pakai sitrol yang mengandung steroidnya ya, bukan antibiotiknya. Jadi di dalam obat sitrol itu ada antibiotik, ada steroidnya. Nah, terus-terusan pakai steroid, itu saluran pembuangan air humor aqueous yang trabekular mesok itu dia menjadi bengkak, Ibu. Jadi dia kan kayak saya bilang tadi kayak lubang-lubang sarang tawon ya. Lama-lama lubang-lubang itu dia menjadi bengkak sehingga yang tadinya awalnya satu-satu lubang-lubangnya segini sehingga alirannya menjadi lancar, karena dia membengkak jadi sempit salurannya sehingga cairan humor aqueous itu yang ketika diproduksi sulit untuk dibuang. Nah, lama-lama tekanan bola matanya jadi tinggi karena pembuangannya tidak lancar. Atau bahaya sekali sebenarnya pakai sitrol kalau misalnya mata merahnya karena ada luka di kornea ini, ada luka di lingkaran ini. Justru itu bukannya tambah baik, tapi tambah menjadi-jadi lukanya, Ibu. Ya, dan sitrol itu bukan pelumas air mata, bukan. Jadi sitrol itu kan warnanya kuning ya ininya. Jadi kalau antibiotik murni warnanya merah kertasnya. Apa ya saya kok nggak bawa ya botol obat. Kalau yang antibiotik digabung sama steroid
lembaran ininya nempel nama obatnya itu kuning. Nah, itu hati-hati Iya. pakai obat seperti itu. Jadi ada maksud semua sebenarnya pabrik-pabrik obat nempelin obat situ. Kalau untuk pelumas air mata itu ada Litters, itu aman, Eye Fresh, Sand Fresh, Lubricent itu aman. Itu aman. Jadi semakin bertambah umur memang cairan yang melumasi bola mata kita itu semakin berkurang kualitasnya, ya. Atau terus kerja di komputer itu juga membuat iritasi cairan mata itu. Jadi kadang-kadang kita memang membutuhkan cairan tambahan. Ibarat semakin bertambah umur, kulit kita semakin kering. Maka lebih enak kalau kuring kita tuh kita kasih pelembab. Jadi supaya jadi cantik lagi kulit kita. Jadi supaya mata kita juga terasa nyaman, nggak ada keluhan seperti mengganjal, itu kita kasihin pelumasnya yaitu aman dipakai terus seperti Litters, Eye Fresh, Sand Fresh, Lubricent banyak dia Bu. Hyalub ada juga. Nanti Kemudian barangkali bisa di-share ya dokter nama-namanya di ini di grup. oh boleh nanti saya WA ke siapa Anifa ya tadi ya. Saya Ya, WA nanti biar ya, betul. atau Dokter Nana kawan saya. Nanti saya boleh share di situ. Kemudian bunga telang dan lain-lain itu kami kalau dalam berdasarkan pengobatan kan semuanya berdasarkan penelitian ya Bu Rama ya. Nggak berani ngasih sesuatu yang tidak berdasarkan penelitian. Biasa penelitian jangka panjang sudah kepada hewan, kemudian setelah aman pada hewan kasih ke manusia. Setelah aman besok biasa kita akan ajukan dengan jurnal-jurnal untuk keamanan segala macamnya. Kalau yang berdasarkan kayak gini saya sendiri nggak pernah tidak ada penelitian, nggak berani ya Bu Rama. Khawatir kita Iya. juga memasukkan benda-benda asing ke mata. Takut kita. Mata ini kan sesuatu yang sangat vital, kecil, lunak. Masukkan benda asing yang nggak tahu sterilnya atau eh, seperti ini bunga sirih, daun sirih. Iya, Daun dari sirih itu sini. memang antiseptik yang sangat bagus. Tapi dulu guru saya bilang gini, antiseptiknya sangat tinggi. Jadi kadang-kadang kan wanita tuh suka untuk cebok ya, ya. Padahal waktu kita misal kita gatal-gatal tuh, terus kita cebok pakai air sirih. Eh, Mungkin ya bakteri-bakterinya pada hilang, tapi padahal di alat kami kita itu juga punya flora normal. Flora normal tuh harus ada, harus ada. Dia ikut hilang juga, Bu. Jadi Oh, bahaya justru. Karena kalau dia hilang, semuanya hilang, malah nanti datang yang lebih bahaya lagi. Sama seperti sebenarnya saluran cerna kita ini kan punya bakteri penghancur makanan yang normal sebenarnya ada di saluran cerna kita. Kalau dia juga hilang, siapa yang menghancurkan makanan yang kita makan? Nah, jadi itu semua kan nggak punya takarannya berapa daun, penelitiannya nggak ada, bahaya justru. Demikian Bu Rama. iya. Terima kasih dokter. Baik. Jasmine dokter. Ya sudah, ini ya Umi Rahma sudah terjawab semuanya. Berikutnya ada A50 milik Umi. Maaf, Umi siapa ini yang ingin mengajukan pertanyaan dengan Bu Dr. Alfi? Umi Kulsum. Oh ya, Umi Kulsum ya. Silakan Umi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama pertanyaannya, definisi tua itu dari umur berapa, Bu Dokter? Yang kedua kan salah satu penyebab glaukoma itu karena ada diabetes ya. Yang saya lihat di kampung saya kebanyakan perempuan kalau sudah tua meninggalnya di diabetes semua. Maaf nggak jelas Mbak Catur suara Umi. Pertanyaan saya sendiri nambah umur, sekarang umurnya sudah ya jelas nggak ini? Ya, Sekarang yang sudah jelas jelas? ya. Ya, Ya. silakan diulangi Umi pertanyaannya. Yang pertama, definisi tua itu dari umur berapa? Yang kedua, kan glaukoma itu salah satunya penyebabnya adalah diabetes kan? Yang saya lihat tetangga saya yang sudah tua-tua umurnya rata-rata meninggalnya karena diabetes, Bu Dokter. Nah, pertanyaan saya kan umurnya sekarang sudah 43 tahun. Saya merasa umur saya itu tambah tambah bertambah tapi kok tambah enak makan, terutama makanan yang manis-manis.
apakah itu wajar? Terus apakah diabetes itu seperti diabetes, asam urat, kolesterol bisa dihindari dengan olahraga tanpa membatasi makanan? Itu saja, Bu. Baik, Umi Kulsum, saya coba jawab. Berdasarkan definisi WHO, tua itu di atas 60 tahun, Umi Kulsum, ya, di atas 60 tahun. Kemudian glaukoma, faktor predisposisinya diabetes. Ya, pertanyaannya apa nih ya tadi? Banyak yang meninggal ya karena diabetes ya. Jadi gini, masyarakat itu sering mendengarkan kata orang dan kata tetangga, bukan kata dokter. Kata tetangga saya, nggak boleh minum obat banyak-banyak, nanti ginjalnya rusak. Benar ya, Umi ya? Benar, pasti itu, sering itu. Jadi, ketika seseorang sudah kena hipertensi dan diabetes, dia dapat obat dari dokter, kemudian setelah dicek sekian lama, oh tekanan darahnya turun, oh kadar gula darahnya stabil, dia stop obat. Stop obat, nanti pergi ke alternatif-alternatif ya, yang belum tentu bisa menurunkan, yang penting badannya enak atau justru sangat menurunkan kadar gula darah. Jadi perlu ditekankan Umi, shock, koma karena penurunan kadar gula darah lebih bahaya daripada koma karena peningkatan kadar gula darah. Kalau koma karena tidak sadar karena peningkatan kadar gula darah misalnya sampai 700-800 masih bisa kita bangunkan, masih bagus, tapi sering sekali tidak bangun lagi ketika koma karena penurunan kadar gula darah. Jadi nanti minum ini segala macam, diet betul-betul, kadar gulanya 43, itu tetangga saya 43, aduh saya sampai ngelihatnya khawatir banget waktu itu. Dan yang paling ditekankan bahwa bukan karena obat itu rusak ginjal, tidak. Jadi kalau hipertensi tidak tertangani, tidak minum, oh minumnya kapan tinggi, besok udah nggak minum, atau kadar gula darahnya nggak minum obat, ini justru ginjalnya rusak. Jadi orang hipertensi itu yang diganggu adalah pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darah di badan kita itu bukan jantung saja yang memompa, bukan gini aja dia yang memompa darah seluruh tubuh, tapi pembuluh darah juga, pembuluh darah ikut memompa supaya dia bisa membawa darah ke seluruh tubuh kita, ke otak, ke mata. Ini otak mata ini lebih tinggi loh posisinya dari jantung. Kalau nggak dipompa bagus dengan pembuluh darah, nggak sampai dia di sini. Makanya kita tuh yang kalau udah di atas 40 ya, kalau bangun dari tidur jangan main langsung, aduh telat bangun, bikin sarapan. Jangan kayak itu, duduk dulu. Duduk, habis itu berdiri. Jangan langsung serat gitu. Atau telat sholat subuhnya, enggak. Oke, memang telat, kita telat dibangunin. Tapi tetap, kalau berdiri tiba-tiba kita dari posisi yang telentang sama jantung, posisi dari seluruh tubuh kita dengan otak, tiba-tiba kita bangun, perubahan posisi itu berbahaya buat kita yang sudah semakin tua ya, karena pompa jantung, pembuluh darah kita juga semakin lama semakin kaku. Itu sudah sunatullah, bahwa itu semua mengalami proses penuaan. Kemudian kenapa ginjal jadi ikut rusak kalau misalnya sampai cuci darah kalau kita tidak minum obat, sampai kemudian menjadi meninggal. Kenapa? Karena kan pembuluh darahnya diganggu. Kalau hipertensi itu yang diganggu pompanya itu. Kemudian kalau diabetes tuh, jadi pembuluh darah tuh kayak selang air ya, dia punya 3 lapis. Maka ada lapisan paling dalam, ini kok selang panjang gitu, ada lapisan paling dalam, namanya endotel. Itu DM itu endotelnya tuh terlepas, rusak Bu. Terlepas, maka dia menjadi endapan di saluran air, pembuluh darah kita. Sehingga ibarat selang air ya, yang bawa air, ketika ada endapan-endapan lumut, aliran airnya jadi tidak lancar ya. Nah, ketika aliran darah tidak lancar, makanan badan kita ini kan darah, ginjal juga yang cuci racun, kita semua yang buang yang kotor-kotor ginjal. Ketika dia nggak dapat makanan yang bagus, dia membuang racun kita, nggak bisa numpuk racun kita, ya cuci darah, meninggal gitu, nggak bagus fungsinya. Apa sesuatu yang harus dibuang racun nggak terbuang jadi numpuk, jadi bahaya ke badan kita.
gitu. Jadi memang kalau kalau Ibu Umi Kulsum bilang di kampung banyak yang meninggal karena diabetes, seringnya seperti itu. Mungkin tidak minum obat, kemudian kalaupun merasa dapat obat, makannya tidak terkontrol ya. Kemudian kalau Umi katakan umur Umi 43 malah tambah banyak makan gula, saya lupa istilahnya Umi, tapi nanti Umi boleh googling itu. Justru kalau kita sering makan gula itu membuat kita menjadi apa ya, otak kita itu memang meminta lagi gula, meminta lagi. Apa ya istilahnya? Anak saya tahu tuh istilahnya. Apa istilahnya? Crafting, nggak salah saya, crafting. Jadi itu memang permintaan badan kita Umi. Semakin kita sering makan gula, otomatis badan kita itu juga semakin, aduh aku butuh gula. Kalau kita stres juga, aduh aku butuh gula. Itu metabolisme badan kita Umi. Nah, justru itu sangat berbahaya. Kenapa? Kalau kita terus minta makan gula, berarti badan kita tuh sudah tersinyalir kita tuh memang sudah metabolisme gulanya sudah kurang bagus gitu. Jadi pankreas kita ini yang mengeluarkan insulin itu juga dia capek kalau terus-menerus kita dapat asupan gula dari kecil, apalagi makanan zaman sekarang ya. Kemarin itu saya minta di USG sama teman saya yang ahli penyakit dalam, ahli konsultan ginjal. Kebetulan dia berada di posisi di tempat hemodialisa, cuci darah. Itu Umi bednya nggak salah saya bednya 100 penuh semua, kebanyakan juga anak muda. Saya sampai, wah, gini ya pasien zaman sekarang cuci darah, banyak anak muda. Iya, kata teman saya. Terus ini sehari 2 kali loh, Vi, katanya. Pagi dan siang. Pagi penuh, siang penuh. Bayangin, berarti sehari 200 orang cuci darah. Jadi memang gula itu tidak bagus. Saya sering dengar-dengar YouTube, gula itu memang makanannya sel-sel kita yang jelek ya, makin membuat sel kita jelek. Juga makanannya sel-sel kanker. Jadi pada dasarnya sel kita itu kan mengalami proses kerusakan, penuaan oleh matahari, makanan yang nggak sehat. Terus kan nanti malam ketika kita tidur bagus, gelap, keluarlah hormon melatonin ya untuk memperbaiki sel-sel yang rusak itu. Kalau kita nggak tidur yang bagus, dalam posisi suasana gelap, sel-sel itu tak rusak gitu. Jadi kita harus memang hidup sehat, makan sehat. Juga tadi yang Umi tanya, seperti diabetes, eh, apa tadi, diabetes, asam urat segala macam, itu semua penyakit metabolik Umi. Penyakit metabolik itu semakin kita tua sering terjadi. Nah, gini, saya sering dengar penuturan dari Aderai. Jadi semakin kita tua, begitu masuk usia 30, sebenarnya sel-sel kita sudah mengalami proses penuaan sebenarnya. Kalau yang saya bilang 60 itu kan definisi WHO ya. Tapi kalau saya dengar-dengar ini, sel-sel kita sudah mengalami proses penuaan. Di 30 tuh, setiap tahun 3% massa otot kita itu hilang. Kalau kita tidak olahraga. Berbeda ya, bergerak kita untuk bersih-bersih rumah dengan olahraga itu berbeda. Nah, ketika massa otot kita tidak dilatih dengan olahraga, hilang setiap tahun 3%, 3%. Yang nyokong tulang kita siapa? Otot. Yang memetabolisme gula-gula dan segala yang kita makan itu siapa? Otot sebenarnya. Kalau otot kita terus berkurang dan digantikan sama lemak, maka penyakit metabolisme itu datang semua nanti di usia kita belum pun 50, di 40-an sudah semua pada naik. Jadi sebenarnya betul. Paling paling betul menjaga pola makan dan olahraga. Bukan hanya sekedar olahraga kardio ya. Olahraga kardio itu kan olahraga kayak jalan, lari, sepedaan, berenang itu kardio. Tapi juga butuh olahraga otot. Silakan, kalau saya sendiri nggak pernah olahraga ke gym karena saya lebih senang di rumah. Silakan olahraga di rumah, tinggal buka YouTube. Sekarang gampang banget. Jadi bagaimana sih olahraga otot untuk usia di atas seperti kita di atas 40-an yang memang justru semakin kita bertambah umur, semakin kita harus olahraga otot. Supaya kenapa? Saya selalu berdoa sama Allah itu gimana? Ya Allah, saya minta, saya mau sampai akhir hayat hidup saya itu, saya sholatnya itu tidak mau di kursi.
saya sholat bisa sujud, bangun, sujud, bangun. Tapi kalau kemudian tulang kita sakit karena otot kita sudah tidak ada untuk nyokong tulang kita, ya gimana kita mau sholatnya, bangun, sujud, segala macam. Maka saya berikhtiar berdoa itu, saya mau badan saya sehat, kuat, olahraga, supaya sampai akhir hidup saya masih bisa sholat, sujud, bangun. Jadi semakin kita tua, justru kita semakin harus wajib olahraga. Coba berteman sama Aderai, channelnya Umi, bagus banget itu ya. Demikian Umi. Silakan Mbak Catur. Oke, Bu Dokter Alfi, Masya Allah ya. Saya ikut ini tersentuh dengan keinginan Bu Dokter ya. Semoga Allah kabulkan. Baiklah, berikutnya saya akan membacakan pertanyaan dari obrolan rapat. Yang pertama dari Umi Imas. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Kenapa DM itu diabetes mellitus ya Bu Dokter ya? Kenapa DM bisa mencetus glukoma? Kemudian yang kedua, beberapa bulan lalu saya mengajak anak saya periksa mata, ternyata mata anak saya sebelah kiri sudah -4, sedangkan mata kanannya normal. Yang saya kagetkan selama ini kenapa tidak ada keluhan? Kenapa bisa begitu ya dok? Apakah bisa sembuh? Usia anak saya 18 tahun. Jazakillahu khair dokter. Silakan. Baik. Udah ya Pak Catur. Jadi kenapa DM jadi glaukoma? Diabetes mellitus tadi seperti saya katakan dia merusak lapisan dari pembuluh darah. Jadi lapisan paling dalamnya, endotelnya, dia lepas sehingga menjadi karena begitu dia lepas, elastisitas pembuluh darah untuk memompa juga terganggu. Kemudian endotel sendiri itu juga menjadi endapan di saluran pembuluh darah sehingga aliran darah tidak lancar. Nah, mata kita nih, pembuluh darah di saraf retinanya itu sangat kecil-kecil. Dan dia posisinya lebih tinggi daripada jantung. Ibaratnya butuh pembuluh darah yang bagus untuk bisa memompakan ke organ yang lebih tinggi dari jantung dan pembuluh darah yang kecil. Ya, jadi butuh pembuluh darah yang bagus. Nah, kalau di teori dikatakan 10 tahun penderita DM, kalau dia tidak begitu terkontrol, itu bisa membuat kerusakan dari saraf mata. Kan saraf mata makanya termasuk darah ya. Kalau darah nggak sampai di saraf mata, maka terjadi namanya iskemik. Iskemik jadi kekurangan oksigen, Jadi yang bawa oksigen itu kan darah ya, Mbak Catur. Yang bawa oksigen di seluruh tubuh kita tuh butuh oksigen di seluruh tubuh kita. Yang bawanya itu adalah darah. Jadi kalau pembuluh darahnya nggak bagus untuk bawa darah, darahnya nggak dapat, oksigennya nggak dapat. Jadi saraf mata kita jadi kekurangan oksigen, iskemik. Nah, begitu dia mengalami iskemik, maka otomatis Tuhan menciptakan kita tuh dibentuklah pembuluh darah baru, neovaskular istilah kami, new vessel yang tidak bagus, dia tidak kuat, rapuh. Pembuluh darah baru itu tidak kuat. Jadi dia tidak mengandung tiga lapisan seperti pembuluh darah yang memang dari lahir kita dapat ya. Ibaratnya setiap ada tensi mendadak tinggi atau ada endapan-endapan di pembuluh darah gampang pecah. Maka terjadilah perdarahan di saraf mata kita. Jadi ada nama diagnosanya diabetik retinopati. Jadi kerusakan di saraf mata akibat dari DM. Ada juga hipertensi retinopati. Kerusakan saraf mata akibat hipertensi ya yang tidak terkontrol, apalagi kalau sudah lebih dari 10 tahun gitu. Tetapi kalau kita bisa kontrol dengan obat ya, itu contohnya ibu mertua saya tahu DM dan hipertensi itu waktu tsunami kami bawa mertua ke saya di Los Mawai nggak kena dampak tsunami, itu kita cek baru tahu di 2004. Bayangin nih sudah 10 tahun, berapa tahun ya nih, saraf matanya oke-oke aja. Kenapa? Terkontrol dengan obat semuanya, rutin, masih nyetir mobil kemana-mana, usia menjelang 74 tahun masih nyetir, masih aktif di MAA, DKRS masih aktif semuanya. Itu saraf matanya masih oke-oke aja. Kenapa? Nggak takut minum obat. Nggak takut minum obat jadi rusak ginjal. Enggak. Jadi stabil. Nah, diabetik retinopati itu, ataupun hipertensi retinopati itu dia punya grade-grade-nya, ringan, sedang, berat. Semakin dia kemudian berat, ya, maka kan itu ada terjadi
pecah pembuluh darah, ada perdarahan. Darah itu kan cairan yang lama-lama kalau dia tidak hilang, dia akan membentuk kayak ini hati ya, endapan-endapan yang kalau di saraf mata tuh dia kalau tidak tertangani dengan obat, dengan bagus, dengan laser, itu dia nempel di saraf mata, pembuluh darah yang sudah ngeras-ngeras itu. Dia ikut berkontraksi itu. Nah, ketika dia tempel di saraf mata, kemudian berkontraksi, dia bisa ngelepasin saraf mata. Jadi glaukomanya itu glaukoma sekunder, agak rumit saya jelasin. Jadi nanti seluruh bola mata itu mengalami iskemik, istilahnya kekurangan dari oksigen sehingga timbullah pembuluh-pembuluh darah baru, termasuk akhirnya dari retina belakang mata iskemik istilah kami sampai ke warna mata kita yang kita namakan iris ya. Nah, ketika di situ tumbuh pembuluh darah itu sangat tidak bagus sehingga dia juga pembuluh darahnya itu sampai ke lubang-lubang dari pembuangan humor aqueous itu. Nah, disitulah nanti dia menjadi sempit, salurannya tinggi mendadak. Begitu Mbak Catur secara teorinya ya. Sebenarnya banyak penyebabnya, salah satunya seperti itu. Kemudian anak saya kiri -4. Jadi glaukoma untuk DM itu memang yang sudah DM-nya sangat tidak terkontrol ya, sangat tidak bukan DM yang baru muncul atau yang stabil-stabil itu insya Allah enggak, tapi memang yang sudah tidak terkontrol. Kemudian anak saya -4 kanan normal. Nah, ini yang tadi saya jelasin, kenapa tidak terdeteksi? Bukan tidak terdeteksi, tidak ini, karena si anak melihat dengan mata kanannya, ya. Dia tidak melihat dengan mata kiri yang -4. Jadi dia melihat dengan mata yang sehat. Akibatnya sebenarnya yang -4 kiri itu jadi malas itu kok dicek pasti istilahnya nggak bisa lihat sampai ke bawah. Itulah yang dinamakan mata malas, amblyopia. Jadi bukan tidak terdeteksi, tetapi dia memang mencuekkan juga ya. Karena dia masih bisa melihat dengan mata kanan. Ibarat kalau kita kerja dengan kedua tangan kita, misalnya kita nyapu, tapi kalau dia terbiasa dengan kerja semua dengan tangan kanan, tangan kiri dia nggak pakai, dia mungkin nggak ngeluh kali ya, seperti itu. Ya, kemudian ya itu ya sampai itu ya tadi pertanyaannya, kenapa tidak terdeteksi usianya 18 tahun ya karena memang dia melihat dengan mata yang masih normal. Justru itu yang berbahaya yang bisa menyebabkan amblyopia. Demikian Mbak Catur. Apakah bisa sembuh, Bu Dokter? Jadi minus itu apanya ini sembuh? Sembuh ambliopianya atau sembuh minusnya? Tidak. Kalau minusnya tidak ada istilah sembuh. Kelainan refraksi minus itu bukan penyakit. Dia itu anatomi, bentuk bola mata sudah diciptakan sama Allah sehingga membuat dia menjadi minus, dia menjadi silindris. Orang minus itu orang yang bola matanya itu lebih panjang daripada orang yang tidak minus. Ya, kalau kita USG normalnya itu 22 sampai 24,5 mili kita USG. Panjang bola mata dari depan sampai ke belakang. Maka kalau dia sudah -4, dia tentu sudah lebih dari 24,5 mili. Nah, kalau dia kenanya di usia di bawah 18 tahun, pasti kenanya di bawah usia 18 tahun. Jadi di bawah 18 tahun itu kan masih usia pertumbuhan ya, badan masih tinggi, masih membesar, bola mata masih ikut memanjang. Jadi pasti anak di usia pertumbuhan pasti ya, pasti bertambah ukuran. Karena anak masih tinggi, bola mata masih ikut memanjang. Nah, saya seringkali menekankan pada ibu-ibu yang bawa anak dengan kelainan refraksi itu, Bu, ini kacamata bukan untuk ngurangin ukuran minus, bukan. Kacamata hanya alat bantu. Ibarat orang butuh tongkat untuk jalan. Dia kalau nggak pakai tongkat, dia loncat-loncat, dia capek. Tapi dengan dia pakai tongkat, dia lebih mudah jalannya, lebih tidak capek. Dia butuh kacamata untuk melihat jauh, supaya matanya nggak capek, kepalanya nggak pusing. Eh, Kacamata hanya alat bantu untuk melihat, bukan untuk ngurangin minus. Justru ini kemungkinan untuk bertambah ada karena masih usia pertumbuhan. Tapi janganlah setiap kontrol di 3 bulan, 6 bulan itu nambahnya banyak. Gimana caranya? Caranya adalah aktivitas dekatnya itu dibatasin. Aktivitas dekatnya itu seperti apa? Karena aktivitas dekat itu memaksakan mata bekerja.
Aktivitas dekat itu seperti apa? Seperti membaca, seperti HP, komputer. Dia punya rule-nya 20 menit aktivitas dekat. Istirahatkan mata dengan lihat jauh 20 detik. Nanti yang 21 lagi adalah jauhnya itu 20 feet. Tapi saya bilang ya lihat jauh aja, lihat pemandangan di luar, bisa lanjutin lagi. Nah, harus semuanya aktivitas dengan duduk. Tidak boleh sambil tiduran, tidak boleh dengan cahaya yang bagus. Kenapa kalau tiduran? Karena kalau tiduran kan pasti otomatis kalau kita tidur jaraknya tuh semakin dekat ya. Semakin objek yang kita lihat tuh semakin dekat gini. Semakin dekat ini semakin mata dipaksa bekerja. Jadi yang paling betul sambil duduk, terus jarak objeknya itu ibaratnya siku kita tuh 90 derajat, sehingga jarak siku kita tuh kayaknya nggak nampak ya. Pokoknya siku kita mau untuk 90 derajat, jadi objek kita tuh jauh dari mata kita. Kan nggak mungkin kita ukur 30 cm, nggak. Yang penting kita tahu nih sudutnya 90 derajat. Semakin dekat objek kayak gini, semakin mata dipaksakan bekerja, minusnya pasti tinggi. Semoga dengan pakai rule 20-20-20, besok objeknya kita jauhkan, itu kita sudah membuat mata kita lebih bagus. Kemudian anak-anak kenapa tidak, kadang-kadang dia tidak ngeluh takut atau segala macam. Sebenarnya kalau ibu melihat anak usia sekolah lihat jauh sudah mulai picingkan mata, ya itu sudah ada kelainan refraksi bu, jadi nggak boleh diindahkan. Misalnya gini, dia lihat TV dengan jarak sekian, dia tuh picing-picingin mata, atau ketika dia manggil-manggil dia picing-picingkan mata, itu sudah ada kelainan refraksi, segera diperiksa. Nah, bagaimana apakah bisa disembuhkan? Kelainan refraksi bukan penyakit yang bisa disembuhkan. Kalau mau betul-betul dihilangin, ada namanya LASIK. LASIK itu baru bisa kita lakukan paling bagus di atas 20. Memang ada bilang di atas 18, tapi menurut saya lebih bagus di atas 20, artinya sudah betul-betul berhenti usia pertumbuhan. Kenapa harus di atas usia itu? Dikhawatirkan nanti kalau kita LASIK di bawah 18 tahun, anak masih bertumbuh, masih tinggi, akan bertambah ukuran minusnya, silindrisnya. Jadi nanti orang tua akan komplain, kok muncul lagi, bukan muncul lagi setelah dilasik, bukan muncul lagi. Memang dia masih, karena masih usia pertumbuhan, ukurannya itu masih nambah. Tapi kalau kita lasik di atas 20 tahun, sudah berhenti usia pertumbuhan, kemungkinan sangat kecil minusnya itu bertambah, sehingga sangat bagus dilasik. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan, justru ada juga pasien saya di usia 30-an baru muncul minus. Kenapa? Karena setelah saya tanya, dia memang kerjanya terus di komputer, jadi aktivitas dekatnya jelek gitu. Demikian. Oh, ya, baik Bu Dr. Alfi. Berikutnya yaitu dari Umi Novida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Dr. Alfi, apa penyebab air mata tidak keluar? Jadi tidak menangis begitu. Pertanyaan dari Umi Novida. Silahkan Bu Dokter. Waduh. Sakit ya, mau nangis nggak heboh. Hmm, itu gini, itu nggak ada hubungan dengan mata, lebih ke hati kita ya, hati Oh, kita. Ya, karena air mata itu pasti keluar, tidak ada yang menghambat dia untuk keluar. Sementara cairan yang membuat makanan bola mata itu aja akan keluar otomatis walaupun kita nggak sadari. Kenapa? Kalau dia nggak keluar, Bu, mata kita luka. Makanya pada orang-orang koma, orang-orang yang tidak sadar, kalau saya periksa ternyata matanya terbuka sedikit kayak gini nggak mau tutup sempurna, saya harus plester. Kenapa? Karena dia kan orang yang tidur atau yang tidak sadar itu kan dia tidak bisa berkedip ya, tidak ada refleks berkedipnya. Kan seperti saya bilang tadi, cairan mata itu keluar setiap berkedip. Nah, kalau dia cairannya itu sudah berkurang kualitas dan kuantitasnya, eh, terutama pada usia yang sudah mulai bertambah, itu pasien akan ngeluh perih, panas, atau kayak kalau bekedip itu kayak ada yang mengganjal, kayak ada pasir, padahal waktu kita periksa nggak ada pasir, atau kok pagi-pagi bangun kayak ada tai-tai mata, kayak benang-benang gitu ya. Nah, saya pernah mengalami mau sesedih apapun tidak bisa menangis. Pernah. Eh, itu sampai saya ngomong sama suamiku, nggak bisa nangis ya, aku ingin nangis biar lega. Nggak bisa nangis. Tapi sekarang saya justru sering nangis. Iya, jadi saya sendiri mengalami. Tapi karena saya merasa tidak lega kalau tidak nangis dulu pernah mungkin ya pengalaman-pengalaman hidup kita. Terus sekarang justru saya
cepat sekali menjadi tersentuh, nengok orang, nengok misal Palestina, nengok apa tuh ya gampang banget nangis, justru berdoa yang kayak mana, yang minta ya gampang banget nangisnya. Jadi itu nggak ada ini dengan mata itu. Demikian. Karena kalau misalnya nggak itu pasti ibu bertanya akan berkeluh bahwa matanya akan perih, panas segala macam gitu. Ya, Oh, baik, baik, dokter. ya dokter. Berikutnya dari Umi Darti. Assalamualaikum Dokter Alfi. Izin Waalaikumsalam. bertanya, selain menggunakan obat tetes mata untuk menurunkan tekanan bola mata, adakah tindakan lain untuk mencegah TiO naik? Jazakallah khairan Dokter Alfi. Ya baik. Eh, jadi TiO naik itu merupakan salah satu faktor penyebab glaukoma. Bagaimana caranya supaya TiO tidak naik? Nggak bisa. Sama seperti tekanan badan kita, nggak bisa kita kalau dia sudah didiagnosa hipertensi, kita nggak artinya memang anatomi dari pembuluh darahnya itu sudah kaku ya, sudah gini. Hipertensi sendiri juga penyakit degeneratif, artinya pembuluh darahnya sudah kaku untuk bisa memompakan atau menyempitkan pembuluh darah sehingga tensi naik. Begitu juga ketika didiagnosa glaukoma primer, terutama karena faktor degeneratif, artinya memang sudah terjadi saluran. Ini saya ngomongnya yang primer ya, memang murni glaukoma ya, bukan karena infeksi, bukan karena trauma ya. Yang primer yang memang karena degeneratif itu memang lubang-lubang dari saluran pembuangan terapi keluar masuknya karena faktor usia sudah rusak. Jadi tidak ada obat-obat, tidak ada selain obat yang bisa menurunkan TiO-nya. Justru kalau misalnya dengan obat-obat, TiO-nya tidak bisa tercapai sesuai yang diinginkan oleh dokter, harus ada tindakan. Pertama, laser dulu, yaitu membuat lubang di iris yang bikin warna mata hijau biru tuh kita buat lubang seperti saluran kita tembak gitu ya pakai laser. Kalau setelah itu dievaluasi juga nggak bisa menurunkan tekanan bola mata, maka butuh tindakan operasi. Demikian. Ya baik dokter. Yang terakhir yaitu dari Umi Yuyun. Assalamualaikum, izin bertanya. Kalau akibat virus tokso di mata, bisakah jadi glaukoma kah, dok? Ya, baik. Eh, baik, saya jawab. Tokso itu bukan virus. Toksoplasmosis itu parasit. Ya, Eh, jadi banyak kasus itu yang kena adalah saraf mata di makula. Kalau kalau sebentar saya kasih nampak, mudah-mudahan ada. Iya, kayaknya ini kan ada slide yang nih. Eh, Jadi kalau ini retina kita ini yang normal ya, normal. Yang kita cek untuk glaukoma itu adalah namanya papil. Papil ini kita ngelihat lubang di lingkaran-lingkaran ini. Tapi kalau yang tokso itu yang kena adalah di sini namanya makula, titik buta penglihatan. Titik buta penglihatan tuh dia digambar memang nggak begitu jelas, tapi dia kalau kita periksa dia hanya hitam kalau digambar seperti ini. Kalau kita periksa normalnya tuh saya pakai alat fundus, dia akan ada ting kayak cahaya gitu. Nah, itu bagus banget. Jadi kalau saya senter dengan suatu alat funduskopi namanya oftalmoskop namanya, dia akan ting, itu bagus. Nah, yang dikena itu adalah makulanya. Jadi kalau misalnya tokso yang parasit itu karena memang langsung, jadi makula itu memang titik pusat penglihatan kita. Kalau itu terkena, memang kita langsung visus penglihatan kita terganggu. Dia tidak menyebabkan glaukoma, ya, kecuali dia menimbulkan infeksi seperti uveitis. Jadi uveitisnya sampai ke depan mata anterior itu juga gara sel-sel radang uveitis itu menutuplah lubang-lubang trabekular meswalk tempat saluran air mata, tapi itu bisa kita tangani. Jadi infeksinya kita redain, uveitisnya kita redain, sel-sel radangnya hilang dari lubang-lubang trabekular meswalk, TO-nya akan normal lagi. Tapi jarang sekali infeksi tokso yang memang sebenarnya dia di saraf ya di belakang mata itu kena glaukoma, tapi ada. Dan itu kalau
dia menimbulkan uveitis dan uveitis itu kita redakan, TO-nya jadi normal lagi. Tapi penglihatannya tetap jelek. Kenapa? Karena yang dikena adalah titik pusat penglihatan. Jadi makula ini fungsinya Bu untuk melihat warna, kemudian adaptasi terang ke gelap, gelap ke terang. Misal kita dari luar dari terik matahari, kita masuk ke rumah kita kan pertama-tama gelap ya, tapi adaptasi kita kan cepat jadi bisa lihat lagi, atau waktu kita matiin lampu malam-malam mau tidur, awalnya kan gelap, itu kita bisa melihatlah suasana kamar kita. Nah, itu fungsi makula. Tapi kalau makulanya jelek, adaptasi itu jadi jelek juga. Warna juga nggak bisa melihat warna dengan baik. Demikian. Oh ya, begitu ya Umi Yuyun. Baik, semuanya sudah dijawab ya. Sudah dijawab oleh Dr. Alfi. Eh, ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Umi Sina, mungkin ini ya. Dicukupkan saja, sayang. Cukupkan saja ya Umi Sina ya. Berarti ini langsung kita pilih pemenang pertanyaan terbaik. Yang ada nih ya. Cica mic-nya tertutup. Iya, ini berarti kita langsung memilih untuk pemenang pertanyaan terbaik ya, ya Bun. Ya, Bu Dokternya aja ini. Kita serahkan kepada Bu Dokter. Bu Dokter Alfi. Iya, iya. Kenapa? Baik, karena kita di sini ada program yaitu kita akan memberikan hadiah untuk Oh, yang pilih yang saya ya? Iya. Aduh, saya nggak tahu. Nggak dibilang. Jadi saya menunggu. Ya, kita saling menunggu rupanya. Iya, saling menunggu. Maaf, saya nggak dikabari, nggak tahu ada program seperti ini. Jadi saya yang pilih ya. Ya, Hmm. jadi tiga pertanyaan terbaik tadi ada dari Eyang Ma, kemudian Umi Rahma, Umi Husnul yang bertanya langsung, lalu juga ada pertanyaan dari chat ya, dari room chat ada Umi Imas, Umi Novida, Umi Darti, dan Umi Yun. Total ada 7 pertanyaan. Silakan Bu Dr. Alfi untuk memilih 3 ya Bunda Sina ya. Ya. Silakan memilih 3 Bu Dokter. Baik, pertama pertanyaan pertama yaitu pertanyaan pertama itu yang Umina ya. Saya maaf nih nggak tulis nama ini Eyang Ma ya, karena berbobot dan banyak nih pertanyaannya Eyang Ma ya. Itu satu. Yang kedua, saya maaf nih nggak nulis nama, cuman pertanyaannya saya tulis yang bertanya tentang kenapa ini ya Mbak apa nih yang bertanya tentang diabetes, asam urat, habis itu yang usia 43 tahun itu ya olahraga. Jadi saya jadi bisa menjelaskan bahwa Husnul, salah. ya. Ya, Umi Husnul yang Ya, jadi saya bisa menjelaskan, saya paling senang tuh jelasin sama pasien bahwa semakin kita berusia, kita semakin harus olahraga, itu paling penting. Saya sering banget itu jelasin ke pasien. Jadi saya di sini jadi punya kesempatan untuk menjelaskan bahwa pentingnya kita olahraga, terutama olahraga otot. Semakin kita berusia, kita semakin harus ada olahraga otot, nggak boleh ada alasan, karena pasti ada waktu, sisihkan waktu untuk olahraga itu. Baterainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang bertanya kenapa, sehingga saya bisa menjelaskan kenapa DM bisa jadi glaukoma. Ya,
Itu. Oh ya, Imas Ya, berarti. baik, Baik, terima kasih Dokter Alfi. baik, Mbak Catur. Baik, baiklah. Jazakallah khairus saja, Dr. Alfi. Ya, Dr. Alfi. yang mah Iya, Asal- yang mah. dalam Ya, perjalanan. Baik, selanjutnya. materi kajian hari ini dan juga pertanyaan-pertanyaan semuanya sudah disampaikan dan juga dijawab dengan lengkap, dengan baik oleh Dr. Alfi. Semoga bisa menjawab dan juga memberikan kita ilmu ya, memberikan kita ilmu dan juga membuat kita semakin sadar untuk semakin menjaga kesehatan, anugerah Allah yang paling utama ya, yang tidak terhingga ini. Baiklah, karena semua acara juga ini sudah kita laksanakan. Untuk saat ini kita akan menutup kajian sehat pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Alfi yang sudah Saya juga menyampaikan. ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Kasih Dokter. kesempatan berbagi ilmu. Terima kasih semuanya. Meluangkan waktunya untuk kami memberikan ilmu Ya, kepada senang. kami. Semoga suatu saat nanti apabila kami ingin diberikan ilmu kembali, Dr. Alfi bisa memberikan waktunya dan juga ilmunya. Insya Allah. Ya, kepada ummahat, bunda-bunda semua yang sudah mengikuti kajian pada siang hari ini, terima kasih sudah meluangkan waktu. Juga kepada Umi Sina dan juga seluruh tim Terutama dari Septiviana yang sudah menjadi jembatan kita. ya. Saya kok Bunda. Sama-sama Bunda. Jazakallah khair. Ya, yang sudah memberikan ini ya, mengenalkan kita kepada dokter-dokter hebat ya. Terima kasih juga. Baiklah, kita akan menutup kajian pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan juga mungkin sikap yang kurang tepat. Dengan ini acara kajian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Khairan, Dr. Alfi. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nggak bisa nggak ya?